Ya, oke. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan tentang distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif. Saya akan menggunakan data yang kemarin, kelanjutan yang kemarin itu tentang harga tiket konser ya. Jadi data itu akan saya gunakan untuk penentuan distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif. Oke. Nah, saya ulangi lagi bahwa data yang saya gunakan itu menggunakan data yang kemarin, data yang harga tiket konser. Oke, yang dia sudah menjadi bentuk tabel distribusi frekuensi, dan hari ini kita akan mencari distribusi frekuensi relatif dan kumulatifnya. Iya, oke. Jadi ini datanya ya. Data ini yang kemarin, data harga tiket dan juga ada frekuensinya. Sekarang kita akan mencari frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif dari tabel ini ya. Oke, ini saya akan mencari distribusi frekuensi relatif. Oke, kalau berbicara tabel distribusi frekuensi relatif itu lebih ke membuat presentasi daripada frekuensi asal. Ya, misal ini saya punya kelas interval yang pertama frekuensinya 7, kelas interval kedua 5, dan seterusnya. Kita akan mencari presentasi daripada frekuensi ini. Itu dikatakan sebagai distribusi frekuensi relatif. Ini saya tulisnya di sebelah sini saja. Saya buat tabelnya. Ini frekuensi relatif. Nah, ini kan jumlahnya semua 40. Jadi kalau untuk membuatnya menjadi suatu persentase atau frekuensi relatif, tinggal melihat pada frekuensi kelas interval. Kelas interval pertama kan 7, berarti 7 per 40 itu jumlahnya ini dikali dengan 100% ya. Lalu yang kedua juga sama, ini 5, berarti 5 per 40 dikali 100% ya. Ini juga 5, berarti 5 per 40 kali 100% ya. 8 per 40 kali 100% ya. 10 per 40 dikali 100%. Dan yang terakhir 5 per 40 dikali dengan 100%. Jadi ini kita akan mempresentasikan dia ya, atau dalam persen. Itu dinamakan frekuensi relatif. Ini frekuensi asalnya ini. Kita akan buat dia menjadi suatu bentuk presentasi atau persen ya. Jadi 7 dibagi 40 dikali 100%, 5 dibagi 40 kali 100%, dan seterusnya sampai di kelas interval yang terakhir. Nah, ini 7 per 40 kali 100% dapatnya 17,5%. Entah, terserah ya, kamu menggunakan perhitungan yang menurut kamu mudah seperti apa. Bisa 7 bagi 40 baru dikali 100, atau mungkin 40 dengan 100 ini bisa dibagi lalu dikali 7, terserah ya. Atau nanti 7 kali 100 baru dibagi 40, boleh ya, boleh-boleh saja. Tergantung dari pemahaman kalian dalam menghitung ya, cara-cara kalian dalam menghitung. Lalu yang kedua 5 per 40 kali 100%, itu hasilnya 12,5%. Ini 5 berarti sama saja 12,5%. 8 per 40 kali 100 itu 20%. 10 per 40 kali 100% itu 25%. 5 per 40 ya sama saja 12,5%. Ini pasti nanti jumlah keseluruhan persen-persennya ini pasti 100% ini ya, pasti 100%. Nah, ini dikatakan sebagai frekuensi relatif. Yang tadinya frekuensinya masih 7, 5, 5, 8, 10, dan 5, kita ubah dia menjadi bentuk persen. Itu dinamakan frekuensi relatif. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada frekuensi kumulatif.
dari tabel ini ya, dari data ini, frekuensi kumulatif. Nah, kalau frekuensi kumulatif ini dia terbagi atas dua ya. Nah, yang pertama itu ada yang frekuensi kumulatif yang kurang dari dan ada frekuensi kumulatif yang lebih dari. Nah, ya, yang lebih dari. Nah, kalau frekuensi kumulatif ini kita harus tahu tepi bawah dan tepi atas dari ini interval ini, kelas-kelas interval ini. Nah, ya, kita harus tahu tepi bawah dan tepi atasnya. Nah, kemarin sudah diajarkan bagaimana mencari tepi bawah dan tepi atas kan. Kita kalau tepi bawah berarti batas bawah dikurangi dengan ketelitian data. Ketelitian data kita gunakan 0,5. Nah, kalau tepi atas itu berarti batas atas ditambah 0,5. Berarti di sini tepi bawahnya ini kan batas bawahnya 251, berarti tepi bawahnya 251 kurang 0,5 berarti 250,5 ya. Nah, lalu ini 255 berarti 255,5 ya, atau 255 tambah 0,5. Nah, ini tepi atas. Oke. Lalu ini 255,5. Ini 260,5. Ini tepi atas kelas interval yang kedua ya. Nah. Oke ya. Nah, ini 261 berarti 261 kurang 0,5 berarti 260,5. Ini 265,5. Ini 265,5. Ini 270,5. 270,5. Ini 275,5. Ini 276,5. Ini 280,5. Oke, jadi kita sudah dapat tepi atas dan tepi bawahnya ya. Jadi ternyata tepi atas dan tepi bawah ini kan ada yang sama nih. Ada yang untuk kelas interval pertama itu tepi atasnya 255,5, sedangkan di kelas interval yang kedua ada tepi bawahnya juga 255,5. Jadi ada yang sama ya. Kita ambil saja salah satunya gitu. Yang sama nilainya kita ambil salah satunya. Nah, nilai-nilai ini pada tepi-tepi kelas ini kita akan masukkan pada frekuensi kumulatif. Nah, pertama kita buat yang kurang dari dulu. Nah, ini taruhlah harga tiket, yaitu sesuai dengan kita punya data di atas. Harga tiket. Oke, lalu ini frekuensi kumulatif yang kurang dari ya. Yang kurang dari. Saya kasih tanda saja yang kurang dari ini. Nah, tinggal kita gunakan tanda kurang dari ya, kurang dari ambil tepi-tepinya. Oh, 250,5. Itu kelas interval yang pertama. Yang kurang dari 255,5. 255,5 kan ada dua, kita ambil satunya saja. Oke, yang kurang dari 260,5. Yang kurang dari
265,5 ya, yang kurang dari 270,5, yang kurang dari 275,5, yang kurang dari 280,5. Nah, ini kita ambil tepi-tepinya, ya toh, ambil tepi kelasnya, baru masukkan di sini. Yang pertama yang kurang dari dulu ya, yang kurang dari 250,5 dan seterusnya. Nah, tinggal kita lihat, misalkan yang pertama, harga tiket yang kurang dari 250,5. Lihat di sini. Untuk interval 251 sampai 255 itu kan frekuensinya 7 ya. Untuk interval 256 sampai 260 itu frekuensinya 5. Sedangkan di sini dikatakan bahwa kelas interval pertama untuk frekuensi kumulatif yang kurang dari 250,5 itu ada berapa? Yang kurang dari 250,5 kan 0. Kenapa? Karena 251 sampai 255 itu 7. Berarti yang kurang daripada ini ya tidak ada toh, 0. Berarti 0. Lalu yang berikutnya yang kelas interval kedua yang kurang dari 255,5. Ini 255,5 ini ya. Berarti kan ini termasuk nih. Berarti frekuensinya 7. Gitu. Yang kurang dari 255 berarti kan 251 sampai 255 termasuk. Karena dia kurang dari 255,5. Berarti yang kurang dari 255,5 frekuensinya itu adalah 7. Nah, lanjut. Yang kurang dari 260,5 itu berarti ini kelas interval kedua dan pertama itu termasuk. Karena 260,5 itu interval pertama dan kedua dia masuk ya. Dia masuk. Berarti tinggal kamu jumlahkan frekuensinya 7 dan 5 berarti 12. Oke. Nah, dan seterusnya seperti itu ya. Tinggal kamu jumlahkan dia punya frekuensinya seperti ini. Yang kurang dari 265,5. Lihat datanya. Oh, yang kurang dari 265,5 itu berarti ini kan yang ketiga termasuk, kedua termasuk, satu masuk. Berarti tinggal jumlahkan frekuensinya. 7 tambah 5 tambah 5 berarti 17. Ya, 17. Yang kurang dari 265,5 frekuensinya 17. Ya, dan seterusnya ya. Yang kurang dari 270,5 berarti nanti 7 tambah 5 tambah 5 tambah 8. Ya. Berarti di sini 25 ya toh, karena yang kurang dari 270,5 itu kan berarti nanti yang kelas interval pertama, kedua, ketiga, keempat termasuk. Karena kelas pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu termasuk dari data yang kurang dari 270,5. Berarti frekuensinya semua termasuk. Berarti dijumlahkan semua. Nah, lalu yang berikutnya yang kurang dari 275,5. Berarti yang kelima yaitu ini 5 ya, bukan 6. Oke, berarti kelas pertama sampai kelas kelima itu termasuk. Tinggal kamu jumlahkan frekuensinya ini. Ya toh, tinggal jumlahkan frekuensinya berarti 35. Nah, lalu yang terakhir yang kurang dari 280,5 berarti semuanya termasuk. Ya toh, semuanya termasuk berarti tinggal kamu jumlahkan. Berarti frekuensinya 40. Intinya kamu harus dapat 40 sesuai dengan
jumlah dari frekuensi asal ini. Oke, itu frekuensi kumulatif yang kurang dari. Oke, sekarang kita lihat pada frekuensi kumulatif yang lebih dari ya. Distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari. Tetap angka-angkanya sama ya. 250,5, 255,5 dan seterusnya sampai 280,5. Cuma tandanya yang berbeda, yaitu lebih dari. Nah, sekarang kita analisis untuk yang lebih dari. Yang pertama, untuk harga tiket yang lebih dari 250,5. Berarti yang lebih dari 250,5. Berarti kan kelas interval pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam semua termasuk. Karena yang lebih dari 250,5 ini kan semua termasuk. Maka frekuensinya juga semua termasuk. Nah, tinggal kita jumlahkan semua frekuensinya, berarti ada 40. Berarti yang lebih dari 250,5 itu frekuensinya ada 40. Nah, lalu yang lebih dari 255,5. Ini yang lebih dari 255,5 berarti untuk yang lebih dari 255,5 itu pada kelas interval kedua sampai ke 6 ya, tinggal jumlahkan saja ininya. Berarti 5 tambah 5 10, yaitu 20, 20 tambah 13 23. 33 ya. 33. Nah, yang lebih dari 260,5, nah itu ini 260,5 ini. Nah, berarti yang lebih dari 260,5 berarti yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Berarti kamu jumlahkan yang frekuensi kelas ketiga, yaitu keempat, kelima, keenam. Berarti 5 tambah 5, 10, 20, 28. Berarti 28 frekuensinya. Lanjut, yang lebih dari 265,5 ya. Berarti kelas keempat, kelima, dan keenam. Berarti tinggal kamu jumlahkan frekuensinya. 8 tambah 10 tambah 5. Berarti 15, 23. Ya, 23. Lalu yang lebih dari 270,5. Berarti kelas interval ke-5 dan ke-6. 10 tambah 5. Berarti 15. Lalu yang lebih dari 275,5 itu berarti yang kelas interval ke-6, karena yang lebih dari 275,5 atau berarti hanya kelas interval ke-6, yaitu frekuensinya ada 5 ya, ada 5 ya. Nah, dan yang terakhir itu yang lebih dari 280,5 itu ada 0. Kenapa? Karena kan yang lebih dari 280,5 tidak ada lagi. Dia hanya batas sampai 276 sampai 280, itu hanya frekuensinya 5. Jika lebih dari 280,5 berarti kan 0 atau tidak ada lagi itu frekuensinya. Oke. Jadi itu dia tentang frekuensi relatif ya, kita mengubah frekuensi asal menjadi suatu persentase atau persen. Lalu frekuensi kumulatif ada yang kurang dari, lebih dari. Nah, kalau kurang dari caranya seperti ini, kamu ambil yang tepi kelas intervalnya, ada yang kurang dari, ada yang lebih dari, tinggal kamu analisis saja ya, sesuai dengan data asalnya, frekuensi asalnya. Oke, saya rasa kamu bisa mengerti dan memahami itu.